Selamat pagi Bapak Ibu investor yang kami hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung ke acara webinar kedua Trimegah Sekuritas. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Sebastian Tobing dan Bapak Digo. Ya, selamat siang ya. Jadi untuk hari ini akan diskusi tentang industri batu bara. Jadi ini update untuk kira-kira perkembangan batu bara dan driver dari demand ya dari batu bara di Asia. Kita langsung aja. Jadi kalau kita lihat itu ekspor batu bara Indonesia ini kalau berdasarkan data BPS ya adalah dan by value itu memang terlihat itu India masih paling besar, dilanjutkan dengan ke negara-negara Southeast Asia lainnya, negara-negara ASEAN lainnya, dan setelah itu China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Jadi kalau kita bagi itu antara untuk export market itu bisa dibagi antara India, ASEAN, China, dan setelah itu negara Asia Timur lainnya. Dan yang menarik itu adalah ya untuk ekspor itu dari Indonesia ke China itu yang naik banyak dari secara value. Ke yang lain-lain itu semuanya dari value-nya ya. Ini turun di kuartal 1 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau dilihat untuk yang turunnya tidak sebesar yang lain itu ya adalah ya ke ASEAN dan Jepang. Nah, kalau kita lihat dari untuk yang listed coal companies, karena ini bisa sedikit berbeda juga. Kalau kita lihat dari Adaro, PTBA, dan ITMG ya, yang mengeluarkan secara rutin ya, itu coal sales by destination itu adalah kita lihat di first quarter 2020 itu ASEAN termasuk Indonesia, ini termasuk penjualan ke Indonesia ya, itu adalah sekitar setengahnya dari penjualan mereka, setelah itu Asia Timur, dan setelah itu China, setelah itu India, baru dan China. Dan penjualan ke ASEAN termasuk Indonesia ini yang sebenarnya naik banyak untuk Adaro, PTBA, dan ITMG ya. Dan setelah itu India yang juga naik cukup signifikan year on year. Untuk China itu kira-kira stagnan ya, ke Asia Timur yang turun di kuartal 1 2020. Jadi kalau kita lihat ini untuk listed company, perusahaan-perusahaan batu bara yang listed company itu sedikit berbeda dengan karakteristik dari penjualannya, tipe customer-nya dibandingkan dengan penjualan batu bara Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena ini bisa disebabkan oleh yang memang relationship antara sales dari perusahaan-perusahaan ini dengan country destination-nya. Yang kedua juga karena mungkin juga ada efek dari ya mereka tergantung kualitas batu baranya seperti apa, karakteristik batu baranya sendiri ya yang mereka produksi. Jadi kalau kita lihat dari impor nih, kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh masing-masing negara yang menjadi destinasi ekspor batu bara ya. Kalau kita lihat di situ kan memang China impor coal-nya sempat naik tajam year on year sebelum stabilizing ya. Untuk India itu sempat turun cukup dalam di second half 2019 sebelum rebounding. Untuk di Jepang itu kita lihat year on year itu memang cenderung ya turun ya. Jadi sejak bahkan sebelum coronavirus pun mereka impor coal-nya sudah menurun. Korea Selatan juga bahkan sebelum coronavirus pun itu mereka sudah tidak ada kecenderungan menurun year on year-nya, sama dengan Taiwan. Jadi
kelihatannya ini memang untuk ke ASEAN itu semakin penting untuk sebagai destinasi batubara ya. Dan kalau kita lihat dari slide ini, kalau lihat ini adalah Purchasing Managers Index ya. PMI ini menjadi sebuah indikasi dari kegiatan manufacturing di sebuah negara ya. Jadi biasanya kegiatan PMI ini atau kegiatan pembelian barang supply ini misalnya banyak berkaitan dengan ya, apakah pabrik sedang produksinya meningkat atau turun. Kalau PMI di atas level 50 artinya itu produksi sedang meningkat. Kalau PMI-nya di bawah level 50 itu berarti aktivitas pabrik itu menurun ya. Nah, kita lihat memang kalau di Indonesia itu ya sejak ya efek coronavirus sehingga PMI-nya turun dari level sekitar 50 ke level di bawah 30 di bulan April, di bulan Mei ya stabil saja. Kita lihat di bulan Juni dan mungkin yang kita lihat efeknya lebih signifikan di bulan Juli ya. Ini yang menjadi seberapa besar PMI ini di Indonesia akan rebound. Dan kalau kita lihat di Cina itu dari efek coronavirus jelas sudah by now kelihatannya sudah tidak ada ya. Mereka hanya 1 bulan setelah itu langsung stabil lagi. Dan kalau kita lihat di India itu juga mirip dengan Indonesia. Efek coronavirusnya itu di bulan April dan bulan Mei itu masih juga stabil. Kita yang menarik bulan Juni dan Juli. Kenapa? Karena India mirip dengan Indonesia itu akan mulai ada membuka kembali ekonominya itu di bulan Juni ini. Walaupun untuk India kelihatannya itu lebih lambat dibandingkan dengan Indonesia. Jadi India itu mungkin bisa setengahnya itu belum buka sama sekali. Ya. Saya yakin dari segi progres dari PMI-nya maupun dari aktivitas ekonomi in general, GDP growth semua akan lebih lambat rebound-nya dibandingkan dengan Indonesia. Tapi sama-sama dalam proses pembukaan kembali ekonomi. Nah, kalau Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan itu PMI-nya masih cukup rendah ya. Mungkin karena kalau aktivitas pabrik di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga banyak berkaitan dengan permintaan atau kegiatan ekonomi juga dari negara-negara lainnya seperti di Amerika Utara, USA, dan juga mungkin Eropa ya. Sedangkan kalau Eropa kan baru dibuka kembali, sedang normalizing. Kalau di Amerika itu masih dalam proses awal. Jadi kita belum tahu seberapa cepat mereka akan buka dan demand-nya akan rebound secepat apa ya. Karena memang banyak ekspor dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan itu ke Amerika. Jadi ini lebih kelihatannya tergantung dengan kegiatan ekonomi itu secepat apa dibuka kembali terutama di Amerika Utara. Dari sisi ini kelihatannya sih untuk PMI kegiatan aktivitas pabrik itu bisa lebih cepat dimulai di Indonesia lagi, setelah itu di India, setelah itu baru Jepang, Korea, dan Taiwan. Nah, I think kami expect slow recovery di harga batubara. I think drivernya dan sebenarnya harga batubara masih bertahan di level sekarang ini adalah sesuatu yang positif ya. Karena kita lihat di chart sebelumnya itu kan kalau kita lihat di harga permintaan atau dari aktivitas pabrik di Asia Timur maupun di India maupun di Indonesia itu turun dalam dan ya jadi harga batubara hanya turun ke level 50-an dolar, masih di sekitar 50-an dolar per ton. Untuk Newcastle 6000 ini sebenarnya sesuatu yang positif. Banyak yang sudah takut bahwa harga batubara itu bisa turun sampai ke level bahkan 40 dolar per ton ya sebelumnya. Dengan Indonesia itu sekarang opening up,
setelah itu diikuti dengan India opening up, itu seharusnya ada demand batubara, ada sedikit some recovery itu di kuartal 3, dan saya yakin di kuartal 4 itu nanti dari demand dari Jepang, Asia Timur ya, South Korea dan juga Taiwan harusnya ada some recovery seiring dengan pembukaan kembali ekonomi di Amerika Utara. Jadi kami sih ekspektasi untuk harga batu bara itu bisa level di $57 per ton untuk Newcastle 6000 di 2020. Tahun depan itu masih bisa bertahan harga batu baranya. Secara in general itu mungkin permintaan batu bara mungkin saja di Asia Timur in general itu lebih sedikit menurun, tapi pemakaian batu bara di ASEAN termasuk Indonesia itu masih akan bertumbuh ya. Kalau di India juga masih ada pertumbuhan sedikit seharusnya di permintaan batu bara. Kalau di antara jadi kami kan mengamati itu sekarang saham batu bara itu Adaro, ITMG, PTBA dan juga United Tractors ya. Kalau dilihat di sini Adaro memang memiliki cost discipline itu yang lebih baik biasanya dibandingkan dengan coal mine lainnya, setelah itu diikuti oleh PTBA, setelah itu ITMG. Jadi untuk Adaro itu strict karena mereka biasanya, jadi Adaro dan PTBA kan mine-nya itu bentuknya besar dan mereka bisa pitnya itu mereka bisa lebih adjust kalau misalnya harga batu baranya sedang turun, mereka mine di pit yang stripping ratio-nya itu lebih rendah, sedangkan kalau harga batu bara naik mereka melakukan aktivitas di yang stripping ratio-nya lebih tinggi ya. Jadi cost-nya akan per ton batu bara yang mereka produksi itu kan mengikuti dengan harga batu baranya itu sendiri. Stripping ratio adalah jumlah tanah yang harus dikeruk untuk setiap ton batu bara. Jadi kalau stripping ratio-nya 7 misalnya, itu berarti untuk memproduksi 1 ton batu bara dan perusahaan itu harus mengeruk 7 ton tanah. Jadi tentunya semakin rendah stripping ratio-nya, berarti mereka akan lebih, berarti cost-nya itu akan lebih rendah. Kalau ITMG atau Indo Tambang, karena mereka memang jumlah pitnya lebih sedikit, itu jumlah reserve-nya juga lebih sedikit, jadi mereka memang tidak begitu ada fleksibilitas ya. Sehingga kalau ketika harga batu baranya sedang baik, kalau sedang harga batu baranya turun, untuk Indo Tambang mereka tidak ada pilihan biasanya selain dari yang mengurangi produksi. Ya. Sedangkan kalau untuk Adaro dan PTBA bisa mencari ya produksi di pit yang memang cost-nya lebih rendah. Juga yang menarik ini adalah free cash flow ya. Free cash flow itu adalah apa? Adalah EBITDA dikurangi capex. Nah, untuk free cash flow, dan ini berarti ya cash flow yang setelah capex itu bisa digunakan antara untuk dividen ataupun ya untuk mengurangi utang. Jadi ini free cash flow ini ya suatu proxy yang penting dari cash flow generation capability dari sebuah company. Dan terlihat memang United Tractors yang kami ekspektasi untuk free cash flow-nya itu masih free cash flow yield ya. Jadi free cash flow dibagi market cap itu 17% untuk United Tractors ya. Untuk Adaro juga masih tinggi. Untuk PTBA itu sekitar 7% ya. Mereka masih menggunakan cash flow yang tinggi, mereka masih bisa memberikan dividen tinggi, tidak hanya untuk yang tahun lalu, tapi juga untuk ke tahun ini ya. Jadi kami sih masih optimis, merasa bahwa kalau untuk dari free cash flow yield, sebenarnya saham-saham batubara ini menarik. Kalau dilihat dari average dari free cash flow yield di market itu sebenarnya hanya sekitar ya 5 atau 6%.
lihat dari operasionalnya juga harga batu bara itu memang ITMG itu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Adaro dan PTBA ya. Untuk produksi batu bara itu jelas Adaro itu kok cukup konsisten sekitar 50-an ton. Untuk PTBA itu mereka bisa meningkat terus, cukup konsisten juga. Ini biasanya karena produksi batu bara dari PTBA tergantung juga dari untuk kapasitas dari railway dari PTKA yang mengangkut dari tambang batu bara punya PTBA sampai ke pelabuhan ya. Karena tambang punya PTBA itu cukup dalam, cukup jauh ke dalam ininya, dan hanya bisa diangkut keluar dengan menggunakan railway. Selain itu juga PTBA kan ada plan mereka kan sedang membangun pembangkit Banko Tengah ya. Itu mereka ekspektasi sih guidance-nya akan selesai di tahun depan, mungkin di second half tahun depan ya. Dan begitu ini selesai, ini harusnya sih juga bisa meningkatkan penjualan batu bara PTBA ke power plant-nya mereka. Untuk stripping ratio kita lihat di ITMG kan itu yang memang yang paling tinggi, jadi walaupun memang harga kualitas batu bara yang paling tinggi, tapi juga cost-nya paling tinggi ya. Sedangkan untuk stripping ratio Adaro PTBA kita lihat bisa bervariasi tergantung juga dengan tergantung harga dari batu bara tersebut. Untuk kita lihat dari segi balance sheet itu EBITDA to interest expense, memang ITMG itu utangnya boleh dikatakan tidak ada ya. PTBA juga balance sheet-nya itu ya net cash. Sehingga kita lihat EBITDA to interest expense untuk baik ITMG sama dan PTBA itu sangat tinggi. Walaupun semuanya ini semua keempat perusahaan-perusahaan batu bara ini ya sangat sehat lah kalau dilihat dari sisi balance sheet ya. Nah, kalau kami lihat itu memang kalau kita lihat ya dari bagaimana kita membandingkan PTBA, Adaro dan United Tractors ya. Dan ITMG, menurut kami kalau lihat dari EV per reserve memang atau PTBA itu yang terlihat paling murah ya. Dividen juga kan cukup tinggi untuk PTBA, jadi dividen yield-nya sering dipropos itu 75%, yang ternyata diputuskan 90%, jadi dividen yield-nya itu sekitar hampir 13% lah. Again, ini perusahaan-perusahaan batu bara memang seharusnya cukup itu mereka cash flow-nya itu sangat bagus sehingga masih bisa memberikan dividen yang tinggi ya. Kami memiliki buy untuk PTBA, untuk Adaro, untuk United Tractors, sedangkan neutral untuk ITMG. Karena kalau kita lihat dari EV EBITDA maupun dari PE itu ITMG yang paling tinggi. Dan I think kalau ITMG juga lebih ke lebih setiap kali ada dividen mendekati zaman-zaman dividen, and then it's worth a buy. Oke, mungkin itu saja, itu presentasi dari saya. Kalau kita mungkin apakah langsung ke Q&A atau bagaimana? Silakan Glenn. Oke, thank you Pak Subras. Q&A boleh kita buka, jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di drop di Q&A box. Sebelumnya ini saya ada pertanyaan nih Pak, beberapa minggu lalu atau sebulan lalu kali ya. Jadi kan mengenai RUU Minerba itu kan baru keluar ya Pak ya. Jadi kan Bapak Ibu investor saya rasa juga beberapa masih cukup bingung siapa sih sebenarnya yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan, dan kalau diuntungkannya itu kenapa, kalau dirugikannya kenapa. Mungkin boleh dijelaskan Pak, biar lebih dapat clarity sehingga nanti kalau memutuskan mau beli saham batu bara nggak salah langkah nih. Oke, jadi kalau untuk Undang-Undang Minerba ini kan supaya
ininya gameplaynya jelas atau peraturannya jelas lah untuk perpanjangan CCOW. Jadi untuk kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memang listed itu mereka memiliki contract of work ya. Contract of work ini berarti mereka misalnya untuk jangka waktu 30 tahun itu mereka bisa menambang di daerah tersebut dan setelah itu selesai ya mengembalikan itu menjadi milik pemerintah lagi gitu ya. Oke. Dan untuk ini saat ini mulai selesai nih. Jadi untuk yang paling duluan itu kan punya itu tambang Arutmin ya, punya Bumi yang itu contract of work-nya itu sudah mau selesai. Jadi memang UU Minerba ini pas keluarnya sebelum selesai. Yang diantara yang keempat company ini yang kalau untuk PTBA itu kan sudah mereka bukan contract of work, jadi mereka tidak affected ya. Adaro itu adalah kira-kira PT Adaro Indonesia itu kira-kira ya setengah lebih lah dari produksi, 80% ya. Itu harusnya 2021 ya. Itu yang akan diperpanjang karena di tahun 2022 itu sudah selesai kontraknya. Jadi yang nanti hasilnya dari setelah UU Minerba ini memang sudah jadi, tapi setelah itu kan harus ada peraturan pemerintah, peraturan permennya yang melanjutkan tersebut, dan setelah itu masih ada yang negosiasi antara tambang batubaranya lagi dengan pemerintah ya untuk perpanjangannya. Kalau menurut saya itu untuk perpanjangannya sendiri itu kan worst case scenario sebenarnya ya tambangnya dikembalikan dan ya perusahaan-perusahaan tambang ini tidak memiliki tambang tersebut lagi ya. Jadi dengan UU Minerba ini sehingga ada frameworknya mereka bisa terus menambang tersebut, itu menurut saya hal yang cenderung positif ya. Tentunya ya bisa dimaklumi ya untuk pemerintah meminta bagian lebih tinggi, itu bisa dimaklumi ya. Jadi misalnya yang royalty fee dari 13,5% itu kan naik jadi 15% mungkin ya. Selain itu yang tadinya kalau untuk perusahaan tambang itu beli apa-apa itu tidak membayar pajak 10%. Jadi misalnya mereka membeli heavy equipment gitu ya. Itu mereka tidak bayar pajak VAT yang 10% ya. Pajak pertambahan nilai PPN. Nah, mereka nanti harus membayar PPN 10% untuk capex yang mereka keluarkan ya. Untuk impact ke profit itu sih memang ini kita harus menunggu detail persisnya setelah deal antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan tambang ini selesai. Tapi impact-nya mungkin sekitar ya 5-10% ke profit ya. Lebih rendah. Itu perkiraan sementara kami, kecuali untuk PTBA yang tidak ada impact-nya sama karena mereka memang bukan CCOW, dan kecuali kalau United Tractors juga impact-nya sangat kecil karena tambang batubara United Tractors kan kontribusi ke profit itu kecil dibandingkan dan keseluruhannya ya. Oke, thank you Pak Sebastian untuk penjelasannya mengenai RUU Minerba ya. Ya hopefully lebih dapat clarity nih. Lalu di kolom Q&A udah ada pertanyaan masuk nih. Yang pertama dari Bapak Lilik Gunawan, pertanyaannya bagaimana dengan prospek perusahaan pengangkutan batubara Pak atau coal contractor? Itu kan mungkin UT tadi disebutin, cuman kan mungkin ya ada kayak perusahaan pengangkutan batubara lain, coal contractor seperti Doit. Mungkin juga bisa dijelaskan Pak, prospeknya gimana? Mining contractor ini kan ya bukan pengangkutan, mungkin hanya sebagian kecil dari bisnisnya ya. Bagian besar itu adalah ya mereka ekstrak atau mereka yang menambang batu baranya sebenarnya. Untuk kalau di pengangkutannya mungkin hanya UT yang melakukan. Untuk Adaro itu mereka hauling mengangkut dengan truk batu baranya itu sekian puluh kilometer sampai ke pelabuhan ya.
Tapi in general sih mereka jauh lebih banyak itu ya pekerjaannya menambang. Nah untuk ya United Tractors maupun kalau United Tractors saya lihat sih dengan mereka free cash flow yield itu masih sangat tinggi sebenarnya 17%. Dan sebenarnya company ini kalau mereka memberi dividen 10% yield pun bisa sebenarnya. Atau mungkin lebih tinggi dari itu ya. Tapi United Tractors kan selalu ya perusahaan seperti perusahaan-perusahaan Astra lainnya itu di drive untuk continue to cari growth potential yang baru, makanya mereka misalnya membeli tambang emas atau mungkin mencari ya growth avenues lainnya ya. Untuk UT itu mungkin di tahun depan itu sekitar 30% dari profitnya sebenarnya udah non batubara lagi, itu dari emas ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan kalau untuk mining contractors harusnya sih ya dengan harga coal yang tetap kalau bisa bertahan di level $50 per ton, dan kami ekspektasi masih akan ada sedikit kenaikan di second half ini dan juga tahun depan, seharusnya mining contractors itu ya EBITDA profit bisa stabil, dividend yield juga masih bisa cukup tinggi ya. Kalau untuk United Tractors sekitar ya 8%. Kalau untuk Doit itu karena banyak utangnya kan jauh lebih banyak, jadi mereka untuk dividen itu ya tidak begitu bisa diharapkan ya. Untuk Doit itu lebih ke ya kalau dari segi EV EBITDA juga murah sih. EV EBITDA Doit itu hanya 2 kali ya, sangat murah. Kalau menurut saya sih Doit itu menarik, cuma kalau dari net profit memang sangat volatile. Karena utangnya banyak, jadi kalau misalnya operating profitnya turun sedikit saja, ya turun 5% dan dia langsung tiba-tiba dia net loss, jadi bisa sangat volatile itu untuk profitnya PE. Ya, jadi kalau dari PE sulit untuk dilihat. Dari segi EBITDA price to book murah. So I think kalau untuk Doit, if you looking at jangka waktu 1 tahun itu menarik, tapi memang kalau untuk jangka waktu pendek, misalnya untuk investasi di level ya untuk 2-4 minggu atau bahkan harian, itu it's more of a high risk high gain. Untuk seperti Adaro, PTBA, United Tractors lebih opsi yang lebih aman. Oke, thank you Mas Bas untuk penjelasannya. Lalu ada pertanyaan kedua nih, kita bisa langsung jawab ya. Dari Bapak Alex Lisan, gimana strategi perusahaan yang dijelaskan tadi dari Adaro, PTBA, ITMG, United Tractor, atau mungkin ya coal miners lainnya nih Pak, untuk menghadapi isu dari clean energy? Kan jadi sebenarnya mungkin kalau kita lihat tadi pembukaan ekonomi itu adalah sentimen positif ya, jangka pendek itu jangka menengah, tapi kan jangka yang lumayan panjangnya adalah clean energy mulai digaung-gaungkan lagi nih. Mungkin memang masih belum begitu signifikan, tapi kan mungkin memang trennya mulai beralih ke clean energy. Jadi ini gimana sih, ada strategi khusus nggak dari para coal miners ini Pak? Ya, kalau untuk clean energy memang ya benar ya, memang untuk kedepannya pertumbuhannya dari clean energy ini pasti lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan power plant terkait batu bara ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini sudah terjadi, misalnya seperti India dalam 3 tahun terakhir itu pertumbuhan dari power plant batu bara itu mungkin hanya itu sekitar 1-2% setahun ya, kapasitas ya power plant batu bara. Untuk pertumbuhan dari kapasitas renewable energy atau clean energy itu bisa sekitar ya 6-7% setahun. Jadi kalau kita lihat sih yang terjadi sekarang ini, untuk clean energy-nya memang bertumbuh pesat, tapi tidak menggantikan batu bara. Jadi hanya
yang mereka lakukan adalah mereka untuk misalnya mereka butuh meningkatkan kapasitas sebesar 20% tahun depan gitu ya. Yang 20% ini 18%-nya dari clean energy, 2%-nya dari batu bara gitu ya. Sedangkan untuk di Jepang itu juga menurut saya trennya kelihatannya sama. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan kenaikan signifikan dari segi volume untuk Adaro, PTBA, untuk perusahaan-perusahaan batu bara ini memang ya. Jadi kita ya hanya bisa mengharapkan ya gitu pertumbuhan kalau dari volume memang sekitar 1-2% setahun itu yang bisa kita harapkan dari perusahaan-perusahaan batu bara ini. Tapi mereka masih deliver good free cash flow. Jadi kalau implicit kalau mereka Anda beli perusahaan batu bara itu adalah bahwa Anda percaya manajemennya akan menggunakan cash flow-nya ini secara baik ya. Dalam artian antara mereka memberikan dalam bentuk dividen atau Anda memberikan atau perusahaan tersebut yang memberikan atau invest di opportunity yang good return ya. Ya misalnya kalau seperti yang dilakukan Adaro kan mereka invest di coking coal yang digunakan untuk pabrik-pabrik steel ya. Jadi untuk stainless steel itu kan menggunakan coking coal. It's a different market dibandingkan dengan thermal coal. UT itu invest di emas ya. Jadi basically Anda harus percaya bahwa perusahaan-perusahaan ini akan cari kegiatan investasi lain yang akan untuk opportunity lainnya itu yang return-nya baik ya. Oke, thank you Pak Sebastian. Ya mungkin memang meskipun trennya mulai beralih ke clean energy, but it's still a long way to go ya Pak ya. Dan memang mungkin nggak akan bisa langsung menggantikan dari batu bara dan juga yang masih fuel ya. Terus ada lagi nih Pak. Jadi kalau untuk long term, apakah PTBA dan lain-lainnya ini adalah opsi yang baik untuk dimasukkan ke portofolio investasi Pak? Atau mungkin lebih cocok untuk trading aja nih kalau saham-saham batu bara itu Pak? Ya, untuk perusahaan-perusahaan batu bara ini menurut saya sih ya kalau kita lihat itu kan di Anda mendapatkan misalnya beli government bonds aja kan itu you have return, you get yield itu sekitar sekarang 7% ya kalau untuk 10 year ya government bonds. Tapi I think perusahaan-perusahaan batu bara ini sebenarnya masih memberikan, bahkan ketika batu baranya sedang turun seperti tahun ini pun Adaro itu ya seperti PTBA ya, ini masih bisa memberikan ya dividen yield 13% malahan ya. Jadi dividen yield-nya masih menarik, masih disimpan, tapi memang ini mungkin bukan perusahaan-perusahaan yang bisa diharapkan untuk ya bisa misalnya setiap hari naik 3% gitu ya. Bukan seperti itu ya. Dan menurut saya untuk di second half itu dengan ekonominya bagaimana kalau untuk short term itu sudah pasti saham-saham batubara akan mengikuti harga batubaranya. Dan menurut saya di second half ini dengan ekonominya di Indonesia dibuka kembali dan di ekonomi di India buka kembali, selain itu juga mungkin ada some recovery di Jepang, Taiwan, dan Korea di kuartal 4 itu seharusnya harga batu baranya juga ada some recovery, dan ini menurut saya opsi yang cukup aman karena bagaimanapun harga sahamnya akan disupport oleh dividend yield. Tapi memang kalau untuk seperti saham seperti ETMG karena itu juga kurang liquid, itu cenderung akan pergerakan saham
selalu hanya sekitar di sekitar pembagian dividen. Oke, thank you Pak Sebastian. Ini ada pertanyaan mengenai salah satu saham batubara yang benci tapi dirindu juga mungkin nih Pak. Bumi Pak. Apa pendapat Pak Sebastian mengenai emiten tersebut? Apakah ada potensi untuk turn around dan update-nya gimana sih Pak untuk saham Bumi untuk perusahaannya sekarang? Satu positifnya memang dengan Arutmin itu kan dengan undang-undang minerba sudah keluar sehingga ada kepastian tentang future dari Arutmin ya, sehingga mereka bisa sign kontrak lagi dengan perpanjangan kontrak dengan pemerintah ya. Mungkin itu bisa jadi katalis positifnya. Tapi memang untuk Bumi in general masalahnya adalah kalau lihat dari the deal that they have ya dengan bond investornya dengan debt investorsnya itu semua cash flow-nya itu untuk bayar utang untuk 3 tahun ke depan. Ya, jadi mereka baru bisa memakai cash flow untuk pertumbuhan atau untuk dividen ya benar-benar hanya 4 tahun lagi kalau dari sekarang ya. Jadi as you can see kan kita selalu yang kami cover dan prefer juga ya ke perusahaan-perusahaan yang balance sheet-nya itu bagus ya. Jadi I think untuk Bumi sebenarnya ya it's ya mereka kan sudah waktu itu sudah ada finally dengan deal sudah ada di reach dengan para debiturnya, ada dengan itunya mereka bisa survive, tapi tetap untuk sahamnya kan jadi yang dilihat itu ya cash flows yang mereka bisa mungkin dibagikan untuk investor saham atau bisa untuk growth ya, itu baru mungkin ya bisa 4 tahun lagi lah baru kita lihat. Jadi I think untuk Bumi masih belum ya. Dan pasti untuk Bumi sahamnya mulai gerak, menurut saya saham-saham seperti Adaro dan United Tractors ini udah harus naik 50% dulu. Jadi kalau dari semua emiten coal nih Pak, topiknya ini apa ya? Ya, topik kami adalah ya PTBA dan Adaro ya. Oke. Ya. Jadi mungkin kalau Adaro itu kan sebagian besar dia adalah untuk di dalam negeri ya Pak ya. Correct me if I'm wrong. Terus kalau untuk Adaro itu boleh tahu nggak sih Pak, kan nanti yang mau dibuka ini adalah ekonominya India nih. Dia seberapa besar sih Pak ekspor ke Indianya? Adaro itu sebenarnya cukup besar ke India. Kalau saya tidak salah itu sekitar 20% ya, ke India. Ya PTBA jauh lebih besar kalau untuk kontribusi sales dalam negeri ya. PTBA mungkin bisa 70% itu ke dalam negeri. Ya, Adaro itu lebih, mereka tidak memberi detail sih, tapi my estimate itu ya sekitar 30-40%. Oke, terus ini ada beberapa pertanyaan, kita coba jawab dulu ya Pak ya. Ini ada dari Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Berarti saham coal itu dividen stock investment ya Pak ya, dengan yield ya kurang lebih 10%, itu bisa untuk di PTBA untuk long term ya Pak ya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah ya mungkin kalau dilihat ya sebenarnya untuk yang long term investment adalah PTBA nih. Itu gimana komen Pak Sebastian? Apa Pak Sebastian agree atau mungkin ada any other comment? Ya bisa, menurut saya untuk PTBA itu 10% yield is very much possible. Sebenarnya company ini juga tidak begitu butuh banyak capex lagi. Mereka seperti yang capex yang besar yang terakhir adalah untuk membangun power plant Banko Tengah yang 2000 megawatt. Tapi ini kan harusnya selesai di tahun depan ya. Ya setelah itu benar-benar nggak ada capex-nya sangat kecil harusnya. Dan juga perlu diingat bahwa PTBA ini kan anak perusahaan dari Inalum ya.
Inalum itu ketika membeli Freeport, itu mereka issue bonds untuk membeli Freeport, dan jadi Inalum ini harus membayar interest expense untuk bonds-nya itu setiap quarter gitu, setiap tahun. Dan cash flow untuk bayar interest expense ini yang paling besar ya dari PTBA, dividen dari mereka dari PTBA gitu. PTBA tidak membayar dividen yang signifikan, minimum 70% saya yakin payout ratio-nya setahun. Itu Inalum tidak akan bisa default on bonds-nya. Ya, which is kan udah pasti pemerintah tidak mau hal itu terjadi kan. Jadi saya yakin sih untuk PTBA dividen payout ratio itu minimum 75% setiap tahun. Tahun-tahun seperti ini mungkin bisa 90%. Sebenarnya untuk mereka bayar 90% pun sih sebenarnya no problem menurut saya. Oke, jadi untuk dividen memang yang paling menarik adalah PTBA ya Pak ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan ada berita kalau sebenarnya China itu sedang surplus untuk stok batubara nih Pak. Jadi bagaimana nih opini dari Pak Sebastian atau mungkin Pak Digo ya? Kan ya mungkin takutnya setelah meskipun ekonomi dibuka, China itu masih bisa supply batubara nih untuk beberapa waktu nih. Ya, memang status saat ini saya lihat memang data-data yang ada dari Cina, memang kita lihat memang produksi dari Cina mulai meningkat, dengan impor juga mulai meningkat, dan inventory batubara di port dan power plant yang mulai menipis ya. Tapi itu bisa kita anggap bahwa memang ekonomi Cina mulai rebound gitu. Jadi memang kedepannya surplus ini tidak akan lama karena ekonomi Cina sesuai dengan data PMI yang tadi di awal, di mana PMI Cina sudah mulai menunjukkan sisi positif sebelum angka COVID, jadi kita lihat surplus ini mungkin hanya di kuartal 2. Kita melihat di kuartal 3 dan kuartal 4, kita harap ekonomi Cina akan mulai membaik dan untuk stok batubara di Cina akan stabil lagi seperti angka-angka pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu sih view kita. Oke, thank you Pak Digo. Jadi mungkin memang seiring dengan ekonomi dunia yang mulai pulih, lockdown beberapa negara mulai dibuka, jadi ya kelihatannya memang inventory itu udah pasti akan turun ya, karena demand juga memang udah mulai naik lagi nih. Ada dari Pak Alex Lisan, mungkin bisa dilihat juga di Q&A box. Pak, kira-kira proses value added dari coal ke metanol punya pengaruh besar ke industri batubara atau enggak ya Pak ya? Kalau menurut saya di Indonesia ini baru ada 2 perusahaan yang sudah ongoing project ya, PTBA dan Bumi kemarin kita baru tahu dengan Air Project itu. Mungkin dari segi bisnis kita bisa melihat dari diversifikasi, jadi kita bisa kita lihat batubara tuh tidak cuma hanya untuk power plant aja gitu, jadi kita bisa melihat output lain dari batubara gitu. Dan kalau dari sisi mungkin financial dari perusahaan batubara, kita juga melihat bahwa pemerintah di Undang-Undang Minerba atau nanti di Omnibus Law akan menetapkan mungkin akan ada insentif terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi gitu. Kita lihat juga berarti dengan adanya salah satu tadi coal to methanol itu kan berarti salah satu opsi hilirisasi ya. Berarti kita melihat pasti akan ada value added secara sisi financial kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan seperti itu. Mungkin dari segi ekonomik juga, dari segi makro sedikit gambaran mungkin bisa menurunkan impor juga ya dari untuk metanol untuk Indonesia gitu, seperti itu sih Pak Glenn. Oke, thank you Pak Digo untuk penjelasannya. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Digo atau Pak Sebastian? Ya mungkin sekian aja sih, tapi dari saya kan kita masih tetap optimis untuk harga batu bara itu bisa rebound di second half, and I think the dividend yield juga masih akan terus support harga sahamnya ya. Untuk tentunya yang harus diperhatikan itu harga saham setiap kali dividen
Kami masih optimis dengan sektornya. We have buys di PTBA, Adaro, Inata Tractors, neutral di ITMG. Thank you Pak Subas. Ya kalau saya juga boleh simpulkan dari beberapa pertanyaan mengenai RUU Minerba itu ya hopefully udah terjawab dengan cukup clear ya. Jadi memang meskipun ada impact sedikit ke net profit, tapi kan ya memang at least dari coal miners ini mendapat clarity lah untuk kedepannya izinnya diperpanjang, dan juga kan ini kayak dalam beberapa waktu ke depan perekonomian di berbagai negara akan dibuka, jadi demand dari batubara bisa meningkat seperti yang Pak Digo juga jelasin tadi. Gimana dengan masalah tentang yang surplus inventory itu juga likely dalam waktu dekat dengan ekonomi dibuka itu akan clear ya, karena demand kan dan penggunaan pasti akan meningkat. Oke, mungkin itu aja. Thank you atas pemaparannya Bapak Sebastian dan Pak Digo. Semoga dari pemaparan tadi Bapak Ibu investor bisa mendapatkan clarity dan lebih yakin jika nanti akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di sektor batubara dengan mungkin ya saham-sahamnya yang tadi sudah disebutkan ya. Sampai jumpa lagi di webinar Trimega yang selanjutnya. Stay healthy, stay safe, dan salam investasi.